Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi tetap penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita mau mengagungkan nama Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan, karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami datang menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami. Untuk boleh kami menghampiri tata-Mu yang kudus. Boleh kami memuji dan meninggikan Engkau Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu ada pada setiap kami pada pagi hari ini. Urapan-Mu, jamahan-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur
bersukacita meninggikan Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang mati, bangkit dan hidup bagi kami untuk senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bersukacita. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab Yesus sungguh sangat baik bagi kita. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, dan Dia hidup untuk kita. Amin. Dia
firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah apa yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya.
pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman, mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Dan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman yang kami dengar mencapai titik klimaks di dalam diri setiap kami, yaitu perubahan Tuhan. Kami tidak lagi memandang firman Allah sebagai pengetahuan, tetapi kami memandang firman Allah sebagai pribadi Allah yang harus terus tinggal di dalam diri kami, menuntun perjalanan hidup kami untuk senantiasa semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengar apa yang Tuhan sampaikan pagi hari ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah kemurahan kalau kita bersama-sama boleh beribadah. Amin. Baik Anda yang beribadah di tempat ini maupun Bapak Ibu yang sedang ada di rumah yang menyaksikan live streaming, biarlah dimanapun Anda ada, percayalah bahwa Tuhan tetap hadir melawat Anda. Amin. Nah, dari mimbar yang kudus ini pun saya ingin menyampaikan buat saudara-saudara saya kaum muslimin yang hari ini, tepat hari ini sedang memperingati hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Biarlah di momen ini kemenangan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang sedang merayakan. Amin. Oke, kita akan sama-sama mendengar apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hari yang lalu kita sedang memperingati hari kenaikan Kristus Yesus Tuhan kita naik ke surga. Ada satu momen yang luar biasa yang Yesus kerjakan. Ketika dia naik ke surga, Alkitab berbicara bahwa dia menyediakan tempat untuk Anda dan saya. Amin. Nah artinya begini, bahwa sebenarnya hati Tuhan itu tidak mau jauh dari umatnya. Setuju? Tuhan pengen dekat. Tuhan pengen dekat dengan semua orang yang pernah dia ciptakan. Tuhan tidak mau Bapak Ibu seorang pun binasa. Percayalah bahwa neraka diciptakan bukan untuk manusia. Setuju? Neraka diciptakan bukan untuk manusia. Neraka diciptakan hanya untuk setan, untuk Lucifer. Seorang pun di hati Tuhan tidak menginginkan bahwa satu manusia pun tinggal di dalam neraka. Makanya kita tahu persis betapa hati Tuhan sangat mengasihi kita semua ketika Bapa mengutus anaknya datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan setiap kita dengan Bapa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau 3 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan, betapa Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Tuhan tidak inginkan seorang pun binasa. Oleh karena itu hari ini setiap kita yang telah menerima kasih karunia yang daripada Tuhan, yang telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk membawa orang-orang yang di luar, yang belum percaya Kristus, untuk juga mereka mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Bapa, untuk mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan. Nah oleh karena itu pagi hari ini setiap kita hari ini belajar bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan mau supaya setiap kita kerjakan. Sebagai kepanjangan tangan Allah di muka bumi ini, mari bahwa hidup ini bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi biarlah hidup ini kita pakai juga untuk berbagi dengan orang lain, untuk membawa mereka pada keselamatan yang menjadi kerinduan hati Tuhan buat setiap kita. Amin. Nah hari ini mari kita sama-sama belajar bagaimana menjadi pribadi yang membawa perubahan. Bagaimana menjadi pribadi yang membawa perubahan di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini sedang mengalami suasana yang tidak menentu. Tuhan mau lewat kehidupan setiap kita
ada perubahan yang dimanifestasikan, saudara. Sebab Tuhan panggil kita, dikatakan di dalam Matius, bahwa Tuhan panggil kita menjadi garam dan terang. Itu hal yang Tuhan inginkan supaya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada pengaruh yang apa? Yang kita berikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya pengaruh yang baik. Tentunya pengaruh yang memberi dampak positif bagi banyak orang. Dan tentunya pengaruh yang membawa mereka pada pengenalan akan Allah yang sesungguhnya. Nah, hari ini sama-sama kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang berdampak, pribadi yang memberi pengaruh, pribadi yang membawa perubahan pada sekeliling orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya begini, dimanapun ada dan saya ditempatkan, saya percaya ada maksud dan ada rencana Tuhan di dalamnya. Setuju? Amin. Ya. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar. Ya, saya teringat dengan sebuah kisah di Perjanjian Lama, kisah tentang Imam Ezra atau Nabi Ezra. Ya, kisah ini mewakili sebenarnya situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Ezra dipanggil dari Babel untuk kembali ke Yerusalem, untuk membawa perubahan, untuk membangun kembali reruntuhan Yerusalem. Nah, hidup kita hari ini pun sebenarnya merupakan panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk apa? Untuk membangun reruntuhan. Reruntuhan apa? Ada banyak hal yang terjadi di bangsa ini. Reruntuhan moral, reruntuhan identitas diri. Kita dipanggil untuk membawa perubahan. Nah, hari ini mari kita akan sama-sama belajar dari kitab Ezra, saudara. Mari kita lihat Ezra pasal yang ke-7. Ezra pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, cukup panjang ayat ini, tapi mari kita akan sama-sama belajar. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Araya bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot. Ayat yang keempat, bin Seraya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eliezer bin Harun, yakni Harun imam kepala. Ayat yang ke-6, Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Ayat yang ke-7, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ayat yang ke-8, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanan pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ayat yang ke-10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu cerita yang luar biasa yang dikerjakan oleh Ezra. Ezra berketetapan untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun reruntuhan Yerusalem,
Untuk apa? Untuk membawa perubahan di Yerusalem. Ezra berketetapan untuk mengerjakan hal itu, saudara. Dan saya rindu setiap kita juga pagi hari ini, dimanapun kita berada, kita punya ketetapan untuk apa? Membangun reruntuhan, membangun setiap jiwa-jiwa yang kehilangan, yang mereka terbuang, yang mereka hilang. Kita bangun lagi, kita kembalikan mereka kepada pemiliknya, yaitu Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu pembelajaran yang menarik dari kitab Ezra ini. Yang pertama, saudara, kalau Anda tadi membacanya, menyimaknya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, ada hal yang sangat tidak mengenakan, ya. Itu bicara tentang silsilah, sehingga saya membacanya pun cukup kerepotan, saudara. Nah, saya dulu berpikir hal ini biasa. Kadang-kadang kalau kita membaca silsilah itu sesuatu yang sangat gak mengenakan, betul? Ya, jangankan membaca silsilah orang, ngapain mempelajari silsilah orang lain? Kadang-kadang untuk mempelajari latar belakang keluarga kita pun aja kita kadang-kadang tidak mau. Nah, tapi hari ini mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, saudara, untuk kita ini dapat menjadi pribadi yang membawa perubahan, untuk kita ini bisa menjadi pribadi yang dapat menjadi berkat dimanapun kita berada, maka hal yang pertama yang perlu kita pahami, seperti apa yang kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, kita ditunjukkan tentang silsilah dari keluarga Ezra. Kenapa hal ini dimunculkan kepada Ezra? Saya percaya ada alasan khusus kenapa ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 bicara tentang silsilah keluarga Ezra. Supaya Ezra memahami betul latar belakang keluarganya. Supaya Ezra tahu kedudukan dirinya, bahwa sebenarnya dia adalah keturunan para imam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ezra tidak pernah meminta di mana dia dilahirkan dan dari keturunan apa dia dilahirkan. Tapi kalau toh Ezra harus lahir dari keturunan para imam, maka apa yang bisa Ezra kerjakan? Ezra harus menjaga integritas dirinya sebagai keturunan imam, saudara. Ezra sadar betul bahwa dia dilahirkan dari keturunan imam. Dia tidak bisa memungkiri hal itu. Dia tidak bisa menolak bahwa dia adalah keturunan imam. Oleh karena itu, saudara, yang kita bisa pelajari pada bagian yang pertama adalah Ezra menjaga dirinya, menjaga integritas hidupnya sebagai seorang imam. Dan tentunya cara hidup Ezra adalah cara hidup yang luar biasa. Amin. Saya percaya seorang imam tidak main-main, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari, saudara, adalah begini. Untuk kita ini bisa menjadi agen perubahan, maka yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah integritas hidup kita. Ezra menjaga betul integritasnya sebagai seorang imam. Hidupnya tidak serampangan. Nah, saya berharap setiap kita pun juga menangkap hal ini. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan, ketika kita menerima Dia sebagai satu-satunya Allah di dalam diri kita, yang telah menebus hidup kita, yang telah memperlengkapi kita dengan begitu luar biasanya, maka yang perlu kita pahami adalah kita perlu menjaga integritas sebagai seorang anak Allah. Amin. Tentunya kita tidak akan bermain-main dengan hidup ini, Bapak Ibu. Sebab Anda dan saya telah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Oleh karena itu, yang pertama yang perlu kita pahami adalah mengenal diri kita, memahami siapa kita. Saudara, untuk kita ini jadi agen perubahan, untuk hidup kita
ini supaya menjadi berkat, tentunya hidup kita punya nilai yang lebih dari hidup orang lain. Setuju? Kalau hidup kita sama, kalau hidup kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi agen perubahan. Kita tidak pernah bisa melepaskan berkat buat mereka. Oleh karena itu, mari sama-sama yang pertama, perhatikan integritas kita. Integritas kita adalah sebagai anak-anak Allah. Amin. Tentunya ada banyak orang yang akan menyorot hidup kita. Apakah ada kualitas sebagai seorang anak Allah? Itu yang menentukan hidup kita, saudara. Oleh karena itu, pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar. Saya pun terus belajar, Bapak Ibu. Saya tidak menganggap diri saya sudah lebih. Saya pun terus belajar. Saya perlu menjaga hidup saya. Saya perlu menjaga integritas hidup saya sebagai anak Allah. Terlebih menjaga integritas saya sebagai seorang hamba Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ezra pun memperhatikan hal yang sama. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Ezra sadar betul bahwa dia keturunan imam. Dia tidak pernah memilih, dia tidak pernah memilih dari mana dia harus dilahirkan. Dia tidak bisa memilih dari suku apa, dari kaum apa, dia tidak pernah bisa memilih. Sebab bicara soal kelahiran dan kematian itu merupakan kedaulatan Tuhan. Setuju? Itu yang pertama, yang perlu kita pahami. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hidup kita ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak, bisa menjadi pengaruh di luar, maka yang ditunjukkan Ezra ini begitu luar biasa buat kita semua. Perhatikan, saudara, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Ezra menemukan bahwa dirinya adalah seorang imam. Dari latar belakang keluarga seorang imam, maka dia menjaga hidupnya sedemikian rupa. Ayat yang ke-6, perhatikan. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Perhatikan ayat yang ke-6 bagian A. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ezra, bagaimana Ezra tadi punya ketetapan untuk kembali ke Yerusalem, membangun reruntuhan Yerusalem. Ezra mau bahwa hidupnya maksimal. Oleh karena itu, yang pertama, dia sadar bahwa dia adalah keturunan imam, maka dia perlu menjaga diri, menjaga integritasnya sebagai seorang imam. Dia tidak hidup sembarangan. Ketika Ezra berketetapan untuk menjadi agen perubahan yang dikerjakan oleh Ezra, saudara, ada nilai tambah, ada nilai plus yang dia miliki. Dikatakan tadi ayat yang ke-6, dia mahir, dia ahli kitab. Saudara, untuk setiap kita ini bisa menjadi berubah, maka harusnya ada nilai lebih dari hidup kita terhadap orang lain. Amin. Ada nilai lebih. Dikatakan Ezra punya nilai lebih, yaitu apa? Mahir kitab Taurat. Saya percaya begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kita menerima karunia yang daripada Tuhan.
Saya percaya masing-masing kita telah Tuhan perlengkapi dengan talenta, dengan kemampuan. Sebab saya percaya bahwa Tuhan itu sangat Tuhan itu sangat dalam bahasa sehari bebasnya, Tuhan itu sangat merindukan bahwa orang-orang yang pernah Dia ciptakan itu bisa memberi nilai lebih sehingga orang kagum terhadap siapa penciptanya. Setuju? Sama, perhatikan ketika seorang pelukis membuat lukisan, maka di ujung paling bawah dia memberikan tanda tangannya dan memberi namanya. Alasannya sederhana. Ketika setiap orang memandang lukisannya, maka orang pasti akan mengarahkan kepada satu sudut yang di bawah dan menemukan bahwa ternyata lukisan ini diciptakan oleh seseorang yang bernama mungkin X namanya, dan orang sangat mengagumi X ini. Nah, demikian juga sebenarnya Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan Anda dan saya, Tuhan memperlengkapi. Ya, masing-masing orang punya talenta, masing-masing orang punya karunia di dalam dirinya. Tapi persoalannya adalah begini, ada orang yang meresponi tentang apa yang Tuhan anugerahkan di dalam dirinya. Ada orang yang berusaha menghormati apa yang Tuhan beri, dan dia mengerjakan pemberian Tuhan itu dengan sangat-sangat luar biasa. Ya. Tapi ada juga orang yang tidak memberi respon pada apa yang telah Tuhan anugerahkan di dalam dirinya. Nah, ini satu pelajaran yang menarik pagi hari ini, saudara, untuk sama-sama kita renungkan. Ada banyak orang berkata begini, Tuhan hanya pakai si A, Tuhan hanya pakai si B, Tuhan tidak pakai saya karena saya tidak bisa apa-apa. Oh, tunggu dulu saudara. Sebenarnya ada satu hal yang Tuhan taruh di dalam diri setiap kita, satu kemampuan. Tetapi seringkali kita tidak pernah memaksimalkan kemampuan itu. Seringkali kita tidak mengeluarkan talenta itu, pemberian yang daripada Tuhan itu. Kita lebih sukanya menutup, menimbun, sehingga sampai akhir hidup kita talenta itu tidak pernah kita maksimalkan. Padahal setiap kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Setuju? Nah, Ezra saudara, Ezra sadar bahwa dia keturunan imam, dia memperlengkapi dirinya, dia terus belajar, mengasah pengetahuannya, sehingga dikatakan dia mahir. Nah, hal yang sama sebenarnya setiap kita harus memaju diri. Tuhan ingin setiap orang, tidak ada istilahnya gini, jemaat yang pasif dan jemaat yang pasif dan negatif, ya, yang diem-diem. Udah, Tuhan mau sebenarnya semua orang yang ada di gereja itu aktif. Oleh karena itu mari kita belajar, ya, mari kita belajar untuk memaksimalkan potensi yang Tuhan tahu. Asah kemampuan, sehingga orang Israel ketika mereka kembali pulang dari Babel bersama-sama dengan Ezra, mereka lihat bahwa Ezra memang punya kemampuan. Ezra punya kemampuan lebih dari mereka, sehingga mereka sangat menghormati. Nah, kita pun belajar hari-hari ini. Mari seluruh jemaat, mari kita terus mengasah apa yang Tuhan taruh di dalam diri Anda dan saya. Mari kita asah. Kita mau kembangkan saudara, jangan pasif. Mari kita aktif, ya, aktif. Setuju? Ya. Jangan bilang gini, Pak Adang, saya nggak bisa apa-apa. Oh no. Tuhan taruh sesuatu di dalam diri Anda. Tinggal maukah Anda berespon untuk apa? Mengasah kemampuan itu.
Nah, untuk jadi agen perubahan harus ada nilai lebih dari hidup kita, sehingga semua mata bisa melihat hidup kita. Setuju? Yang ketiga, Bapak Ibu, ini hal yang sama-sama terus kita pelajari. Yang pertama tadi, bahwa kita perlu menjaga integritas setiap kita. Jangan hidup serampangan. Setuju? Jangan lagi hidup santai. Jangan hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi hiduplah menjadi berkat. Jaga integritas sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Dan yang kedua, kembangkan sebuah karunia yang Tuhan beri dalam diri kita. Kembangkan. Saya secara jujur juga, kalau dibilang pinter ngomong, ya juga enggak. Ya, saya sadar saya tidak punya kemampuan lebih, tetapi saya mau terus belajar. Ya, saya ingat ketika saya awal pelayanan, ya saya hanya suka jadi asyir. Bagi saya itu sudah pelayanan yang baik. Tapi ketika pemimpin rohani saya, almarhum pemimpin rohani saya, dia melihat bahwa ada potensi yang lain yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Dia bilang, kamu tidak seperti ini, kamu bisa lebih. Dan saya pun belajar, Bapak Ibu, belajar. Seperti anak kecil yang belajar berjalan, jatuh bangun, ya, tapi punya tekad, punya semangat juang untuk apa? Maju terus. Dan saya rindu Anda semua, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, punya daya juang untuk apa? Mengeluarkan semua pemberian yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Sehingga tak kalah nanti waktu setiap kita kembali kepada Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan seperti hamba yang dipercaya 2 dan 5. Dia bisa mempertanggungjawabkan kepada Bapa, kepada Tuannya. Yang ketiga, mari kita lihat, saudara, apa yang diteladankan oleh Ezra buat setiap kita. Coba perhatikan ayat yang ke-6 bagian B, ya, ayat yang ke-6. Dikatakan, oke, saya ulangi ayat yang ke-6 semuanya aja. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Perhatikan. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya apa? Melindungi dia. Yang ketiga, saudara, yang perlu sama-sama kita belajar. Ezra sadar bahwa semua yang dia miliki tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, nothing, nggak ada fungsinya. Ezra sadar betul bahwa kebergantungan kepada Tuhan itu hal yang sangat utama. Nah, saya rindu juga setiap kita. Mari ketika Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada, sebagai agen perubahan, sebagai orang-orang yang harus membawa orang-orang di sekitar kita untuk kembali kepada Bapa, maka jangan pernah andalkan kemampuan diri Anda sendiri. Tetapi yang seperti Ezra lakukan adalah dia bergantung penuh kepada Tuhan. Sehingga kebergantungan dia kepada Tuhan itu bisa dinikmati oleh setiap orang. Orang lihat betul-betul bahwa Ezra beda. Bahkan raja pun melihat hal yang beda dari diri siapa? Ezra. Ingat juga cerita tentang Yusuf, saudara. Ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, ya, kita tahu ceritanya bahwa Yusuf bisa melakukannya dengan sempurna, dengan baik. Bukan karena kepandaian Yusuf, bukan karena dia hebat, tapi rahasianya adalah karena Yusuf disertai siapa? Tuhan. Sama
kita rindu pun bahwa hidup kita senantiasa disertai Tuhan. Amin. Oleh karena itu kebergantungan kita kepada Tuhan itu dari hari ke hari semakin apa? Semakin kuat. Sadar bahwa tanpa Tuhan kita ini nothing, tidak ada apa-apa. Ya. Kita butuh Tuhan. Kita sangat merindukan Tuhan untuk apa? Campur tangan dengan hidup kita. Jangan pernah mengandalkan kemampuan. Jangan pernah mengandalkan pengetahuan. Sekalipun itu memang penting. Tapi terlebih dari segalanya, andalkan Tuhan. Amin. Bergantung kepada Tuhan. Sebab yang kita layani di jiwa, bukan robot. Kalau robot mungkin memang sudah ada katakanlah buku panduannya. Tapi bicara soal jiwa, saudara, melayani jiwa ini sesuatu yang sangat kompleks. Kalau Anda dan saya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, kita akan semakin hari semakin stres. Setuju? Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, kita butuh campur tangan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun setiap langkah perjalanan hidup ini. Sehingga mana kalau Tuhan izinkan kita, Tuhan taruh di satu tempat, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan yang akan memperlengkapi Anda. Amin. Ezra belajar bagaimana dia terus membangun kebergantungannya kepada Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, saudara. Seperti tadi saya katakan Yusuf. Ada lagi tokoh di Alkitab, bagaimana Daniel terus bergantung dengan Tuhan. Sekalipun Daniel pintar, betul? Daniel itu hebat. Tapi Daniel sadar bahwa semua yang dia miliki itu pemberian Tuhan. Makanya Daniel pun terus menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan manusia. Seperti yang dicontohkan pula oleh Ezra. Amin. Di tengah masa-masa yang sulit seperti ini, Bapak Ibu, ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Di tengah situasi yang tidak menentu, jangan pernah melupakan Tuhan. Sebab Tuhanlah gunung batu kita, Tuhanlah kota perlindungan kita. Amin. Jadi yang pertama, untuk membawa hidup kita sebagai agen perubahan, untuk kita ini bisa menjadi dampak seperti yang Tuhan mau, seperti terang dan garam. Yang pertama, jaga integritas kita sebagai anak-anak Allah. Jangan hidup serampangan hari-hari ini. Yang kedua, gali semua potensi yang Tuhan telah percayakan dalam hidup Anda. Saya percaya Tuhan telah taruh di dalam diri Anda dan saya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita ini bisa menjadi pembawa perubahan, andalkan Tuhan. Karena Dia yang punya setiap jiwa-jiwa. Amin. Sehingga kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya bahwa hikmat, tuntunan daripada Tuhan, bahwa langkah-langkah kita akan semakin indah, saudara. Yang keempat, perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dari kitab Ezra, pasal yang ke-7. Juga berangkat pula ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Perhatikan Bapak Ibu, yang pulang ke Yerusalem bukan hanya Ezra, tapi ada rombongan lain. Rombongan lain yang juga saya percaya punya kerinduan
Untuk apa? Membangun Yerusalem kembali. Apa yang kita bisa tangkap dari ayat ini? Bagaimana Ezra membangun sebuah kebersamaan, membangun sebuah teamwork. Dia tidak bekerja sendirian. Ezra sadar kalau dia bekerja sendirian, Ezra pasti capek, Ezra pasti letih. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ezra? Ezra merangkul orang-orang yang sama-sama kembali pulang ke Yerusalem. Dibangunnya kebersamaan mereka untuk mewujudkan Yerusalem bangkit. Saya suka dengan ayat ini. Apa yang bisa kita tangkap? Bahwa kita ini butuh orang lain. Kita ini tidak bisa hidup sendiri. Setuju? Setuju Bapak Ibu ya? Tidak bisa hidup sendiri. Ada orang lain. Dan kita butuh orang lain juga. Oleh karena itu mari kita belajar untuk menerima seorang akan yang lain. Jangan pernah menganggap bahwa diri kita sudah hebat. Jangan pernah menganggap bahwa diri kita lebih dari yang lainnya. Tapi mari kita rangkul semua orang. Untuk apa? Membangun satu visi, satu misi, supaya kerajaan Allah semakin ditegakkan atas bumi ini. Setuju? Gak menganggap hebat. Sekalipun memang kita punya kemampuan di atas rata-rata, tapi biarlah kerendahan hati itu yang akan menyelamatkan kita, menolong kita, saudara. Rangkul setiap orang, bagikan visi, sehingga semua orang merasa apa? Merasa, kalau orang Jawa itu bilang, itu istilahnya gini, diorangkan, diuangkan. Mari kita ajak sama-sama. Untuk apa? Supaya kerajaan Tuhan semakin ditegakkan atas bangsa ini. Ezra tidak mau bekerja seorang diri. Ezra membangun kebersamaan. Terimalah seorang akan yang lain. Dalam berkomunitas seperti ini, ya tentunya memang ada banyak, ya gak ada orang yang sudah sempurna, termasuk yang berdiri di depan Anda. Saya pun sedang mengarah kepada kesempurnaan. Ketika Anda lihat seseorang dan orang itu perlu dibangun, perlu ditolong, biarlah hidupmu menjadi dampak buat mereka. Amin. Jadilah penolong buat mereka. Saya rindu ketika kita berkomunitas, kita sungguh-sungguh membangun komunitas kita, satu komunitas yang menghadirkan Tuhan di dalamnya. Tidak ada lagi saling menjatuhkan seorang dengan yang lain, ya. Saya kadang-kadang kalau lihat berita hari-hari ini, seorang dengan yang lain saling jatuh menjatuhkan, kadang-kadang sedih, ya. Tapi biarlah hari ini kita tidak mau menghakimi mereka. Hari ini mari bangun sebuah kebersamaan. Setuju? Yang terakhir, yang kelima, saudara, prinsip ini penting sekali untuk sama-sama kita bangun di dalam hidup ini. Ayat yang ke-10, saudara, ini hal yang sangat-sangat luar biasa, ya. Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ezra punya apa? Keinginan yang kuat, ya. Dikatakan tadi Ezra apa? Berketetapan, bertekad untuk apa? Meneliti kitab Taurat dan melakukannya serta mengajar. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ezra?
Ezra itu mau terus membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam meneliti Tauratnya. Ezra tidak mau saudara sedikit pun melupakan pengajaran Tuhan. Nah, saya rindu juga saudara, setiap kita punya kerinduan, punya tekad untuk apa? Untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun mungkin ibadah sedang tidak bisa kita nikmati bersama-sama karena situasi, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita tetap menghormati peraturan yang telah ditetapkan. Sekalipun mungkin kita di rumah, hal itu pun tidak mengurangi keinginan yang kuat untuk terus bersekutu dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Ezra menunjukkan kepada kita dia bertekad untuk apa? Mempelajari Taurat. Saya rindu Bapak Ibu, dimanapun Anda dan saya berada, terlebih Bapak Ibu yang ada di rumah. Mungkin ibadah terbatas, tapi biar itu tidak mengurangi keinginan yang kuat untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Alkitab berkata begini dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ketika Anda membangun persekutuan yang kuat dengan Tuhan, Anda akan semakin mengenal Tuhan, Anda semakin mengenal jalan-jalannya, Anda semakin mengenal rancangannya dalam hidup Anda. Dan ketika Anda terus membangun itu, maka saya percaya rencana Tuhan atas hidup Anda dan saya akan semakin digenapi. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita terus belajar. Di tengah situasi yang sedang seperti ini, kepanikan di mana-mana, kegelisahan, keresahan di mana-mana, biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Amin. Biarlah kehadiran kita dimanapun Tuhan taruh, biarlah itu membawa dampak. 5 perkara yang pagi hari ini kita akan, yang sama-sama kita telah pelajari. Jaga integritas diri kita, jangan lagi hidup serampangan. Kenalilah arti pengorbanan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Yang kedua saudara, mari kita terus belajar untuk mengasah semua pemberian yang Tuhan percayakan di dalam diri kita. Jangan membuat hati Tuhan sedih oleh karena Tuhan telah menaruh sesuatu di dalam diri kita dan kita tidak pernah mengerjakan apa-apa. Hati Tuhan sedih. Kembangkan apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup Anda dan saya. Amin. Setuju? Dan yang ketiga saudara, sadar betul bahwa tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Ezra mengajarkan kepada kita arti penyertaan Tuhan. Ezra melibatkan Tuhan dalam seluruh rancangan hidupnya. Segala sesuatu yang Ezra hendak lakukan, saya percaya Ezra telah menyertakan Tuhan di dalamnya. Dan saya sangat yakin kalau Tuhan disertakan, Tuhan sangat suka saudara, karena Tuhan dilibatkan. Sama dengan hidup kita. Ketika Anda dan saya dilibatkan dalam sebuah organisasi dan Anda dan saya diminta masukan, diminta pertimbangan, saya percaya kita akan semakin mencintai organisasi tersebut. Tuhan pun sama. Ketika Tuhan disertakan, Tuhan sangat nyaman untuk terus memberkati hidup kita. Dan yang keempat Bapak Ibu, jangan merasa bahwa kita kuat. Kita butuh orang lain untuk terus menopang kita. Orang lain juga perlu ditopang. Apa yang diajarkan oleh Ezra kepada kita hari ini? Merangkul kebersamaan, membangun kebersamaan seorang akan yang lain. Dan yang kelima yang paling penting,
hari ini bertekad untuk apa? Untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini, terus bangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih untuk suasana kerajaan-Mu lewat pujian dan penyembahan. Terima kasih juga untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kami sadar sekarang bahwa ada panggilan di dalam diri kita untuk menjadi berkat dimanapun kami Tuhan tempatkan. Biarlah keberadaan hidup kami menjadi berubah, menjadi pribadi-pribadi yang dapat merubah suasana Tuhan. Hari ini kami belajar dari kehidupan Nabi Esra, Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini apa yang kami pelajari, kami mau terus itu kerjakan. Biarlah apa yang kami dengar bukan hanya memenuhi pemikiran kami, tapi biarlah sungguh-sungguh kebenaran firman itu bekerja di dalam diri kami. Sehingga hari ini kami sadar bahwa setiap kami punya tanggung jawab, kami punya tugas untuk mendatangkan kerajaan Tuhan atas muka bumi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang menyaksikan live streaming ini dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau mampu, Engkau sanggup menjamah kehidupan mereka. Apapun yang menjadi persoalan mereka, kami sangat meyakini bahwa Engkau Allah yang sanggup mengerjakan yang terbaik atas mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kalau pada akhirnya kami harus mengakhiri ibadah kami, kami akan kembali pada aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah sebelum kami mengawali aktivitas kami selanjutnya, biarlah anugerah dan berkat Tuhan itu yang akan terus dilimpahkan dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus dan persekutuan yang daripada Roh-Nya yang akan terus mengerjakan segala perkara yang terbaik atas hidupmu dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berkasih setia